Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrix Channel. Kali ini kita akan unboxing Peraturan Menteri Keuangan nomor 92 PMK.03 tahun 2020 tentang kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Ini memperjelas lagi guys tentang jasa keagamaan lainnya yang sebelumnya tidak pernah disebut dalam peraturan manapun ya, baru ada di sini guys. Termasuk di sini juga jasa perjalanan keagamaan. Oke, kita lihat saja guys seperti apa. Terima kasih sudah like dan share. Jangan lupa subscribe guys. Oke, selamat menyaksikan. Oke guys, kita langsung saja ke peraturannya yang menetapkan, menegaskan kriteria atau jasa keagamaan, rinciannya seperti apa, yang bukan merupakan jasa kena pajak tadi ya, yang tidak dikenai PPN karena dia bukan jasa kena pajak guys menurut Undang-Undang PPN. Oke, kita langsung buka guys PMK-nya. Seperti biasa ya, kita akan melihat terlebih dahulu di sini dari pertimbangan atau considerance guys, kenapa peraturan ini terbit. Yang pertama guys, ini merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang PPN guys, Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 ya. Oke. Nah, jadi di sini perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Oke, mengingat pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang PPN yang tadi ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, lalu Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, lalu juga ada Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah nomor 1 ya, tadi ya. PP nomor 1 tahun 2012. Lalu ada peraturan presiden nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Lalu ada peraturan Menteri Keuangan nomor 217 PMK.01 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Oke, di sini juga ada bagian pertama ya, di sini memutuskan, bukan bagian pertama, di pasal 1 di sini apa yang dimaksud dengan Undang-Undang PPN yang tadi ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 1983. Lalu PPN, pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN. JKP, jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, ini guys, istilah yang khusus untuk PMK ini ya. Penyelenggara ibadah haji reguler adalah
penyelenggara ibadah haji yang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Sementara penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang juga bersifat khusus. Lalu penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umroh di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah yang dilaksanakan oleh pemerintah atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Dasar pengenaan pajak atau DDP guys adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Oke, kita masuk ke interpretatornya guys sekarang. Oke, jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Oke guys, ya. Ini juga diatur ya guys dalam undang-undang PPN ya, bahwa termasuk yang bukan jasa kena pajak, menurut pasal 4 ayat 1 huruf F undang-undang PPN guys, itu adalah jasa keagamaan. Nah di sini dipertegas lagi guys, jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Ya, pasal 4 ayat 1 huruf F undang-undang PPN. Lalu jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN, ya, dalam yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah dan atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya. Nah, ini guys. Oke, kita cek di undang-undang guys, memori penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf F, sama ya. Sama ya, di undang-undang juga bilangnya begitu guys, jasa keagamaan meliputi apa aja gitu ya. Oke, pelayanan rumah ibadah, pemberi khotbah dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Nah, ini jasa lainnya ini nggak pernah disebut guys. Baru ada di sini. Saya ingat saya baru ada di sini guys. Oke, mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Tapi saya ingat saya nggak ada dimanapun yang mengatur tentang jenis jasa lainnya. Oke, kita masuk dulu ya. Nanti kita ada beberapa sedikit review ya dari peraturan yang sebelum-sebelumnya atau perlakuan PPN atas ini guys. Oke, pasal 4 ayat 1. Jasa lainnya di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B yang ini ya, masih saya blok guys. Masih saya blok ini ya. Meliputi jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh Biro Perjalanan Wisata. Oke, jadi di sini yang tidak dikenai PPN termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan baik oleh pemerintah maupun oleh Biro Perjalanan Wisata. Nah, zaman dulu guys, sebelum ada aturan ini, kalau misalnya itu penyelenggaraan ibadah berupa ibadah haji guys, itu kan cuma pemerintah yang bisa. Makanya di situ tidak pernah ada yang mempertanyakan berutang PPN atau enggak. Tapi untuk yang Biro Perjalanan Wisata, ini kembali lagi ke istilah guys, penggunaan istilah. Waktu itu yang namanya umroh itu disebut wisata religi guys, wisata keagamaan. Sampai akhirnya salah satu pemerintah ya, terutama di sini kerajaan Arab Saudi menyebutkan bahwa umroh itu bukan wisata, tapi umroh itu adalah ibadah gitu loh. Jadi nggak heran kalau ternyata di sini mestinya sih memang bukan wisata ya itu ya, karena kita nggak main, nggak hura-hura di sana, gitu ya. Ya selain untuk yang Muslim juga untuk yang perjalanan ke Vatikan misalnya. Gimana itu? Nah akhirnya diatur di sini guys. Oke, kita lanjutkan dulu guys ya. Jadi zaman dulu tuh guys sebelum ada ini, karena dia jatuhnya adalah wisata, ya wisata religi itu kan ya, maka ya kenanya ya atas paket wisata perjalanan yang 1% itu loh guys, pakai nilai lain. Jadi nggak heran kalau umroh dan perjalanan religi lainnya, wisata religi lainnya itu dikenakan PPN 1% waktu itu. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah meliputi, nah ini kan enak sekarang diatur nih. Oke, perjalanan ibadah oleh pemerintah meliputi jasa penyelenggaraan ibadah haji reguler dan
jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ke kota Mekah dan kota Madinah. Enak guys kalau diatur begini. Ya nggak sih? Sama perlakuannya. Oke, lanjut lagi guys ya. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh Biro Perjalanan Wisata, oke, yang huruf B ya, pasal 4 ayat 1 huruf B, tadi kan huruf A nih yang oleh pemerintah. Oke, oleh Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa penyelenggaraan ibadah haji khusus dan atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ke kota Mekah dan atau kota Madinah. Oke, 1. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah. Nah, nggak ada wisata lagi ya. Semuanya bilangnya nggak ada wisata tuh guys. Kecuali biro perjalanan wisatanya. Tapi untuk perjalanannya semuanya bilang perjalanan ibadah nih untuk yang biro wisata nih. Oke, kalau yang pemerintah sih nggak heran ya. Penyelenggaraan ibadah haji reguler dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ke kota Mekah Madinah. Oke. Sekarang jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh Biro Perjalanan Wisata. Oke, wisatanya cuma ada di bironya nih. Meliputi penyelenggaraan ibadah haji khusus atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ke kota Mekah Madinah dan kota Madinah. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke kota Yerusalem dan atau kota Sinai kepada peserta perjalanan beragama Kristen. Ya, nggak ada wisatanya guys. Lihat. Oke, lanjut lagi. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke Vatikan atau kota Lourdes kepada peserta perjalanan beragama Katolik. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke kota Uttar Pradesh atau kota Haryana kepada peserta perjalanan beragama Hindu. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke kota Bodh Gaya atau kota Bangkok kepada peserta perjalanan yang beragama Buddha, dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ke kota Khufu kepada peserta perjalanan yang beragama Konghucu. Oke, jadi nggak ada wisatanya guys. Ya memang mestinya enaknya begini, karena di sini perjalanan ibadah guys. Oke, semua agama yang diakui secara resmi semuanya ada di sini guys. Ya, perjalanan wisata ini. Jadi asal itu adalah perjalanan ibadah. Substansinya guys ya. Sekali lagi, yang disebut di sini itulah yang bukan JKP jasa keagamaan. Kalau ternyata ada beda kota, gitu ya. Nah, kita akan lihat lagi di pasal berikutnya ya. Oke, lanjut lagi guys. Kalau beda kota gimana nih? Kan bisa gitu ya. Misalnya paket, umroh. Oke, selain ke Mekah, Madinah, lalu ada juga ke Turki. Nah, gimana tuh? Oke ya, kita lihat ya sekarang ya. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3 yang tadi ya. Pasal 4 ayat 2 itu oleh pemerintah ya guys. Oke, oleh pemerintah. Pasal 4 ayat 3 oleh Biro Perjalanan Wisata. Oke, lanjut lagi guys. Jasa perjalanan ibadah baik oleh pemerintah pasal 4 ayat 2 dan oleh Biro Perjalanan Wisata pasal 4 ayat 3 berupa penyerahan paket perjalanan, pemesanan, sarana angkutan, dan atau pemesanan sarana akomodasi termasuk jasa bimbingan perjalanan ibadah yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Semuanya guys, sepanjang itu dilakukan oleh satu biro, ya semuanya nih penyerahan paket, ya paket perjalanan, pemesanan sarana angkutan, pemesanan sarana akomodasi, bimbingan perjalanan ibadah, itu tidak ada jasa perantara penjualan, harus plek si biro perjalanannya guys, maksudnya gitu guys. Oke, begitu nanti misalnya, ini beda lagi sih ya, karena urusannya bukan lagi keagamaan sebenarnya. Misalnya gini, misalnya nih di Mekah gitu ya, Biro Perjalanan Wisata Indonesia gitu ya, misalnya PTA misalnya, kerjasama dengan PTB misalnya di Arab Saudi. Nah, si Arab Saudi PTB ini dia menyuplai katakanlah tenaga ini nih, mutawif, bimbingan perjalanan. Mutawifnya itu kemudian si PTA ini bayar ke si PTB. Nah, itu berarti kan bukan jasa perjalanan ibadah, guys. Tapi udah jenis udah transaksi yang berbeda. Jadi makanya di sini di apa? Ditegaskan bahwa yang dimaksud sini adalah penyerahan paket perjalanan, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi termasuk jasa bimbingan yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Ini kalau bisa ternyata gini, ya ini contoh yang lain lagi nih. Saya misalnya PTA ini saya jualin, ya saya minta, katakan saya PTC misalnya, kemudian saya tawar-tawarkan ke para jamaah, mau nggak ikut umroh di PT A misalnya, tapi kan PT A ya, PT B kan dia Saudi, PT mau nih, oke saya kasih, oke ini boleh ya, kasih ke PT A.
kemudian saya dapat komisi. Nah, oke, berarti kan jasa perantara lagi saya, guys. Itu ya. Jadi ingat, yang dimaksud di sini adalah benar-benar penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan. Itu substansinya, guys. Bukan yang lain. Oke, kembali lagi substansi, guys. Di pajak itu kita butuh paham substansi. Oke ya. Lanjut lagi di sini. Ini penjelasan lebih lanjut tentang penyelenggaraan ibadah gitu ya. Di pasal 4 ayat 3 huruf A di sini. Ibadah haji khusus ya yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata tadi ya. Ini penyelenggaraan ibadah haji khusus. Oke. Pasal 6 sekarang. Jasa penyelenggaraan ibadah haji khusus dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata yang telah memiliki izin untuk menyelenggarkan ibadah haji khusus dari menteri yang menyerahkan perusahaan pemerintah di bidang keagamaan. Iyalah, make sense guys. Harus gitu ya. Oke. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh juga sama. Dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata yang telah memiliki izin untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh dari menteri yang menyerahkan perusahaan pemerintah di bidang keagamaan. Nah, iyalah guys. Kalau nggak punya ini ya gimana mau bisa perjalanan umroh atau haji guys? Ya, yang ada malah ilegal. Ya banyak sekali cerita ya, jamaah terbengkalai lah di bandara di luar negeri guys. Kasihan itu untuk menghindari itu sebenarnya. Apalagi yang kemarin-kemarin ya, apa gali lubang tutup logam atau skema ponzi kalau nggak salah ya. Sampai ada endorser segala macem gitu kan. Pokoknya yang diberangkatin cuma berapa, sisanya uangnya nggak jelas. Tapi jadi rame. Iya, kalau nggak salah udah diputus ya. Oke. Jadi menghindari kayak gitu, guys. Jadi memang harus ada izin untuk menjalankan perjalanan ibadah umroh dari menteri yang menyerahkan perusahaan pemerintah di bidang agama. Tinggal Kementerian Agama ini yang harus mengawasi lebih lanjut, guys, supaya nggak ada hal yang tidak diinginkan ya dalam perjalanan ibadah ini. Oke, perjalanan ibadah ini. Oke, lanjut lagi, guys. Pasal 7 sekarang. Dalam hal penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan, selain menyediakan perjalanan ibadah yang tadi ya, pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3, oke, ya tadi yang pasal 4 ayat 2 itu ibadah haji umroh gitu ya, Makkah dan Madinah juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain. Oke, berarti 4 ayat 2 ini sini pemerintah, 4 ayat 3 berarti Biro Perjalanan misalnya guys. Oke, juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain. Jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain dikenai PPN. Oke, oke tadi saya bilang guys, yang namanya pajak itu benar-benar paham substansi. Tadi kan jelas untuk yang muslim itu ya, yang beragama Islam itu kan hanya Mekah dan Madinah. Tempat lain gimana? Nah, clear sekarang ya. Oke, oke. Kita lihat lagi pasal 4 ayat 2 itu maksudnya apa? Pasal 4 ayat 2, pemerintah, nah kan ya, ibadah haji reguler, umroh, Mekah Madinah. Ayat 3, ibadah haji khusus, oke. Umroh, Mekah Madinah, oke. Yerusalem, Sinai, oke. Apalagi sini, Vatikan Lourdes, Uttar Pradesh Haryana, Bodh Gaya Bangkok, Khufu. Oke guys, jadi kalau ternyata ke tempat lain selain yang tadi disebut guys, oke guys, maka di sini dikenai PPN. Gitu ya, dikenai PPN. Ke tempat lain dikenai PPN. Termasuk dalam penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain, yaitu perjalanan ke tempat lain bukan dalam rangka transit, baik tercantum atau tidak tercantum dalam penawaran jasa penyelenggaraan perjalanan. Pokoknya intinya, kalau transit gimana ya? Udah jelas ya. Kalau transit berarti dikecualikan. Gila kan belum nyampe ke tempatnya ya. Kalau transit dihitung dan terutang PPN ya jadinya aneh guys. Makanya di sini ditegaskan. Oke. Perjalanan ke tempat lain bukan dalam rangka transit, baik tercantum atau tidak tercantum. Kan bisa aja belok ya. Ya nggak sih? Tadinya mau kemana? Turki. Oke, tiba-tiba ke London gitu kan ya. Masa transit ke London guys, kejauhan, oke? Gitu ya. Jadi ya gitu dah. Jadi nggak apa di sini pasti karena baik lagi guys, kalau nggak diatur secara pasti gini, yang namanya pengecualian bukan JKP tidak terutang PPN itu mendistorsi penerimaan negara. Makanya di sini benar-benar diatur pasti banget. Ya, jadi yang disebut tadi itulah substansinya guys, bahwa tempat itulah perjalanan keagamaan. Di luar tempat itu terutang PPN. Oke, kita lihat sekarang pelakuan PPN-nya guys. PPN yang terutang, oke, di yang tadi ya, tempat lain tadi ya, selain ke yang tadi disebut Mekah Madinah, Kufu, apalagi tadi ya, Uttar Pradesh gitu kan dan sebagainya. Oke. PPN terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak DPP. DPP-nya ada dua guys.
Tarifnya tetap 10% ya, tarif PPN-nya ya. DPP-nya di sini berupa nilai lain. Oke, berarti nanti di faktur pajaknya kalau namanya nilai lain pakai 040 guys, kodenya di faktur pajaknya. Sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih atas jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain dalam hal tagihan dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Kalau dirinci jadinya 1% guys. Oke. Oke, sekarang kita lihat pasal 8 ayat 3. DPP PPN tadi ya berupa nilai lain sebesar 5% dari keseluruhan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih atas penyelenggaraan perjalanan dalam hal tagihan tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Gimana guys? Kalau yang atas kenanya 1%, oke, kalau yang bawah kenanya 0,5%. Yang mana yang mau terutang PPN? Oke, karena guys, baik yang untuk perjalanan ibadah, yang tadi disebut kota-kotanya ya, dan ke tempat lain, kalaupun ada pajak masukan guys, oke, kita lihat pasal berikutnya, pajak masukan perolehan BKP atau JKP yang berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak yang tadi ya ke tempat lain tidak dapat dikreditkan. Oke, jadi PM-nya semuanya angus guys, nggak bisa dikreditkan dari PK untuk si tempat lain ini nih, Biro Perjalanan Wisata terutama ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Dirinci tidak dirinci maksudnya ini apa? Oke, sekarang gini, dari jumlah yang ditagih harus ditagih penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Oke, nah ketahuan nggak nih? Ini kenapa 10%? 1% itu kena apa? 5% itu kena apa? Kita ulang lagi ya. Oke, jangan sampai kita nganggap, loh, kok tidak dirinci lebih kecil tarifnya ya? Coba aja hitung. Tarif efektifnya berapa nih? 10% kali 10%. 1% ya? Oke. Kalau yang tidak dirinci, 10% kali 5%. 0,5%. Kok lebih kecil yang tidak dirinci ya? Lihat lagi guys. Ulang lagi ya, kita ulang lagi ya. DPP berupa nilai lain sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih atas jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Misalnya gini, kita rinci nih, Mekah Madinah misalnya 7.000, misalnya aja nih, 7.000 rial misalnya. Kita pakai rialnya biar gampang ya. Oke, oke gini deh, Mekah Madinah 24 juta. Kemudian Turki tambah lagi 10 juta. Berarti PPN dari 10 juta kali 10%, dapat tuh DPP-nya, kali lagi 10%. Atau gampangnya 10 juta yang tadi ke Turki aja ya, oke, dikali 1%. Oke, gitu ya. Jadinya berapa? 100.000 ya? 10 juta, mencokoknya berantakan nih guys. 1% dikali 10 juta. Oke, didapat angka berapa ini? Ya, 100.000 ya? 100.000 ya? Kita dapat angka 100.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, guys. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua. Oke. Bentar ya. Saya buat jaga-jaga, new share. Oke. Yang kedua sekarang. DPP berupa nilai lain sebesar 5% dari keseluruhan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih atas penyelenggaraan perjalanan dalam hal tagihan tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Oke, sekarang kita cek nih. Yang pertama kan tadi cuma perjalanan tempat lain ya. Yang kedua, di sini dari keseluruhan jumlah yang ditagih. Yang pertama, oke, kita lihat aja deh di Excel biar enak ya. Kita lihat di Excel biar enak guys. Maksudnya apa? Oke, ini pasal berapa tadi? Pasal 8 ayat 2 ya. Oke, pasal 8
Ayat 2 ini supaya jangan terjebak, guys. Hati-hati nih, buat terutama Biro Perjalanan Wisata sih ya. Kan tadi PPN-nya 10%. Oke, guys. Terus DPP-nya kan 10%. Nah, ini kan untuk tempat lain ya. Sorry. Ini untuk misalnya nih Mekah, Mekah, dan Madinah ya. Oke, Madinah. Oke, satu. Satu lagi misalnya kita ke negara Turki. Terserah dia mau kemana. Terserah mau kemana. Misalnya ada yang ini 24 juta. Kemudian, oke, ntar kita kecil lagi ya. Oh, terlalu besar. Oke lah, misalnya ini 22 juta deh. Oke, kan harga paket biasanya ya. 7 juta. Yang ini katakanlah 8 juta deh. Misalnya aja, guys. Oke, kebanyakan. Nah, kan totalnya kan ini tambah ini ya. Maka PPN-nya itu, guys, yang ini pasal 8 ayat 2 ya, dikali ini, dikali ini, guys, tarif PPN. Oke, benar nggak sih? Segitu? Coba, 8 juta, langsung aja kali 1% ya. Kali 1%. Nah, benar ya, cuma 80.000, guys, PPN-nya. Jadi hanya yang 8 ayat 2, guys, cuman kena tempat lain. Nah, sekarang yang 8 ayat 3. Kita cek pasal 8 ayat 3. Ya, jangan sampai salah pemahaman karena kita salah nangkep substansi, guys. Oke. Nah, pasal 4 pasal 8 ayat 3 itu bukan dari 8 juta ini, guys, tapi dari keseluruhan tagihan. Tapi tarifnya, sebentar. Ini kan 5% ya. Oke. Jadi kalau kita kena tarif efektif kan 0,5% tuh. Ya nggak sih? Yang ini juga sama deh. Ya enak ya ini ya. Kali 10%. Nah, 10% ya. Maka tempat lain, Turki, dikali PPN tarif efektif 1%, 80.000. Nah, kalau yang tidak dirinci, guys, oke, dari total keseluruhan, ini total nih, total tagihan. Nah, ini tagihan di split nih, tagihan dipisah, oke, dirinci lah tadi istilahnya ya, dirinci tagihannya. Turki berapa, Mekah Madinah berapa. Nah, kalau tidak dirinci, guys, dari total tuh 22 juta tambah 8 juta, tapi tarifnya lebih kecil 0,5%, tapi PPN-nya lebih besar, guys, 150.000. Selisihnya lumayan ini, guys. Ya, selisihnya 70.000 ya, hampir setengahnya loh ini. Ya, hampir setengahnya dari PPN-nya yang tidak dirinci. Nah, jadi kalau kita kembali lagi, guys, ke aturannya ya, pelan-pelan bacanya ya. Oke, DPP-nya nih, oke, DPP-nya 10%, berarti tarif efektif 1% ya, dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih atas jasa penyelenggara perjalanan ke tempat lain. Turki doang misalnya tadi. Mekah Madinah nggak dihitung. Dalam hal tagihan dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Turki aja yang dihitung. Nah, DPP-nya 5%. Berarti tarif efektif 0,5% ya. 5% kali 10% dari keseluruhan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih atas jasa penyelenggaraan perjalanan. Dalam hal tagihan tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Oke guys, ini ketahuan bedanya ya. Jadi walaupun kelihatannya, loh kok tarifnya lebih kecil dari yang dirinci sih, baca dulu apanya guys. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini pasal 10. Peraturan Menteri Keuangan ini boleh berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Diundangkan di mana ya? Oh, nggak ada. Oke, ini dia. Diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli. Oke, kalau 30 hari sejak 23 Juli, Juli itu berarti 31 ya. Berarti tanggal 22 Agustus sih berlakunya guys. Ya, ya. 30 hari sejak diundangkan berlakunya. Ulang lagi. Oke, berlaku 30 hari sejak diundangkan. Diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2020.
Oke guys, itulah bahasan PMK 92, PMK titik 03 2020. Jadi kesimpulannya guys, ini sekarang menegaskan untuk jasa keagamaan lainnya dari ini PMK 92 ini. Dari sini menyebutkan tentang jasa perjalanan ibadah. Oke, sekarang semuanya bukan JKP guys, tapi lihat kota mana, ibadah kemana. Mekah, Madinah, iya. Laudres tadi ya, Put Gaya, apalagi Bangkok. Nah, itu aja guys, Kufu gitu ya untuk yang Konghucu. Ya, jadi lihat kotanya dulu. Kalau di luar itu, tuh utang PPN, DPP-nya yang berusaha. Oke guys, ya demikian unboxing PMK 92, PMK titik 03 2020 tentang kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN guys. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih juga sudah like dan share. Oke guys, yang belum subscribe, subscribe guys. Oke. Karena kita akan banyak lagi mengupas unboxing peraturan-peraturan lainnya atau unboxing text rule guys. Jadi kalau ada yang baru, saya tidak akan menunggu lama, pasti akan saya unboxing langsung. Oke? Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.